Umur 22 tahun, masih muda, pekerjaan ada, gaji cukup, terjerat pinjaman online, kemudian bertemu dengan orang salah, dan kena penipuan hampir puluhan juta. Oke guys, kita bahas di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Kalau misalkan kalian suka bisa share videonya untuk pengalaman orang-orang biar tidak terjerat pinjaman online lagi. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Mohon dukungannya juga. Dengerin semua videonya, dengerin semua ceritanya. Kalau misalkan memang ini bermanfaat untuk kalian, semoga kalian bisa seperti aku, bisa menyelesaikan semua masalahnya seperti aku juga. Jadi guys, ini cerita aku. Dan ini masalah bukan aku yang make ya, bukan aku yang pakai uangnya, bukan aku yang pinjolnya, jadi dia pakai akun aku, jadi dia bobol rekening aku, semuanya dia ambil pokoknya. Dan akhirnya aku kena imbasnya, aku yang harus bayar, aku yang harus seperti ini, aku yang mengorbankan nama aku di bank dan segala macam. Jadi kalau misalkan kalian meminjamkan uang ke orang, pastikan kalau memang saudara ya pinjemin aja, kalau misalkan pembayarannya baik. Tapi kalau tidak baik terserah kalian, jangan dipinjemin guys kalau misalkan kalian juga butuh. Jadi gini, mulai masalah perpinjolan ini adalah di Agustus, dimana aku di bulan sebelum Agustus ini aku sudah daftar pinjaman online ini. Aku niatnya cuma untuk bayar pulsa, untuk beli pulsa, untuk ngutang pulsa ya. Itu juga nggak besar guys, cuma paling 50.000, 100.000, karena gajiannya kan gajian deket, cuman aku salah ngambilnya ini. Habis kuotanya ini bukan di tanggal gajiannya, sebelum di tanggal gajiannya, jadi kan pusing. Nah, ketemulah di bulan Agustus ini temen, awal Agustus ketemu temen yang orang ini nipu aku, yang pakai uangnya, yang ngambil barang di aplikasi aku dan harus aku juga yang bayarnya. Ini dia ngambil itu totalnya semuanya itu yang harus aku bayar itu 2,5 kalau nggak salah ya, sisanya ya, karena dia udah nge-DP-in itu 1 juta apa berapa, itu HP Redmi Note 10 Pro ya guys. Dan ternyata dia itu juga komplotan penipuan. Aku nggak tahu, aku salah orang, untuk berteman aja aku salah orang guys. Jadi kalau misalkan kalian mau baik sama orang, lihat dulu orangnya. Nah pokoknya di bulan Agustus ini semua masalah udah mulai muncul, dimana dia minjem lagi tidak bayar, sementara aku masih ada cicilan motor sekali lagi, karena aku cicilannya cuma satu waktu itu, cuma ada masalah sama hip group ya, itu juga maksudnya cuma motor doang, tidak ada yang lain, tidak ada ngambil seperti ini, ngambil lemari dan segala macam, itu tidak ada. Itu cuma masalah motor aja itu, dan sekali lagi dan pembayaran semuanya lancar terus. Nah ketemu orang ini semuanya buyar, dari uang tabungan, uang untuk beli emas dan segala macam, itu masuknya ke rekening dia, yang harusnya uangnya untuk ini kerja kan, kerja di tempat lain, karena di daerah Tangerang ini kalau misalkan kerja tidak pakai uang itu susah diterimanya. Itu minimal dia harus punya calo, punya orang dalam itu sekarang kalau misalnya di Tangerang ya. Nah di September ini udah ada 3 aplikasi yang bukan dibobol ya, udah ada 3 aplikasi yang dia pinjam di HP aku, yaitu Kredipo, Ada Kami, dan Indodana. Nah yang Indodana ini pokoknya aku laku itu ada, berarti 4 ya, berarti 4. Dan semuanya itu dibayarnya itu rata-rata 1 juta, dan terakhir itu 1,8, ini di aku laku 1,8. Nah karena aku bayarnya, kalau gajian bayar itu aku pusing, karena nggak pernah kebagian, karena aku juga kan manusia, butuh kebutuhan, keluarga aku juga kan butuh makan ya kali, cuma untuk bayar itu doang tidak. Nah di sini aku udah mulai pusing, kemudian pokoknya orang ini tuh kayak semacam manipulatif ya guys, pokoknya adanya ini bersekongkol, tapi pasti samperin adanya ini tidak mengaku. Nah masalah barunya ini di Oktober dan November dia datang lagi, dia bilang mau nyairin akun Shopee, tapi dia nggak bisa. Akun Shopee-nya ini totalnya dia udah 2,5 ya, 2.500.000 kata dia. Kalau misalkan mau dicairin itu juga lama, dicairinnya lama, kemudian dia juga butuh untuk modalnya, sementara aku ini udah terlilit sana sini, udah terlilit untuk koperasi juga, udah masuk di bulan Oktober itu dan November udah. Kemudian aku ketemu orang yang mau nolong aku dengan sangat baik gitu ya. Jadi dari bulan September itu aku kalau misalkan pembayaran ini aku rinciin, tapi ternyata itu selalu kurang untuk aku, karena aku bisa bayar pinjol tapi aku tidak bisa bayar untuk kebutuhan sehari-hari aku, bahkan sabun pun harus PT-PT gitu ya, harus patungan sama adik sendiri. Nah di sini karena udah merasa muak, di bulan Desember ini teman aku ngajak untuk ke rumahnya, coba kita datang ke rumahnya,
ada nggak di rumahnya, kalau nggak kita bilang ke orang tuanya, ini anak ibu seperti ini. Ternyata alamat yang diberikan dia itu adalah alamat kontrakan yang mereka sendiri penghuninya ini tidak bayar. Jadi mereka cuma dikasihani sama pemilik kontrakannya ini untuk tinggal di situ. Kayak gitu guys. Nah dari awal Agustus ini aku udah ngerinciin semuanya. Kak, kok aplikasinya bisa dipegang sama dia? Gini guys, aku kalau misalkan sama temen itu nggak mau perhitungan. Aku sama temen nggak mau perhitungan. Jadi kalau misalkan dia butuh ya aku pinjemin, cuman tidak besar, dan besoknya harus sudah dibalikin karena itu bukan uang aku. Dan kalau misalkan aku pinjemin ke mereka, tidak ada untuk aku gitu, tidak ada untuk makan aku, untuk makan keluarga aku, beli beras pun susah kalau misalkan aku pinjemin ke mereka. Makanya sekarang pun kalau misalkan ada yang minjem uang, itu aku tidak meminjamkan, karena kalau udah dipinjemin itu bakal susah ngambilnya, malah kayak kita yang ngambil sendiri ke mereka gitu. Makanya aku tidak pernah meminjamkan uang lagi. Nah untuk masalahnya itu di bulan Januari, karena nggak kuat, karena ngerasa ya kok masalah ini nggak selesai, buka lubang tutup lubang, bukannya makin sedikit, utangnya malah makin banyak. Kemudian bukannya selesai, malah nambah masalah baru, nambah aplikasi baru. Itu pokoknya aku nyoba juga semua aplikasi dia, aku cuma bayar ke satu orang aja. Maksud kita itu kita nutup semuanya untuk bayar ke satu orang aja, satu orang ini, tapi ternyata nggak bisa guys, nggak bisa untuk dibayar ke satu orang. Malah utang kita itu malah membesar, dan itu masalahnya. Jadi kalau misalnya pinjaman online itu, kalau emang menurut kalian nggak bisa dibayar, galbay aja, udah terserah kalian, itu mau gagal bayar terserah apa, tapi mendingan untuk dilunasi ya kalau kalian yang pakai uangnya. Kalau kalian merasa tidak, ya terserah kalian. Karena kalau misalkan utang itu wajib dilunasi kalau misalkan kita yang pakai, karena kan kita minjemnya itu untuk dibalikin, bukan untuk diminta kan. Disitunya itu peminjaman, bukan untuk ngasih. Jadi kalau misalkan mau galbay ya terserah kalian, mau dibayar telat-telat juga ya semoga kalian bunganya nggak membesar. Karena sekarang pinjol sekarang itu kalau udah telat sehari itu udah kena berapa puluh ribu gitu ya, 30.000 apa 50.000 gitu kemarin terakhir. Nah karena bulan Januari ini aku udah ngerasa yang kayak bentar lagi gue nih kerjanya udah selesai, kontrak udah selesai, gaji sebanyak itu gue nggak bisa ngatur gitu ya. Bukannya gue mikir, bukannya gue nambah gede, padahal gue nambah kecil, nambah pikiran, nambah bingung, nambah stres gitu guys. Jadi seperti itulah. Jadi bulan Januari ini aku bilang ke kakakku yang pertama, karena aku udah ngerasa gak kuat, aku bilang aku seperti ini seperti itu, ini kesini. Dan akhirnya dari keluarga semua itu ada yang mau ngebantuin. Itu ada sekitar 15 juta guys, 15 totalnya itu 5 juta total semuanya yang harus dia bayar ke aku, itu totalnya 50, karena dari bunganya aja udah gede banget, itu udah gak kehitung. Dan itu aku terjerat itu hampir 7 aplikasi guys, 7 aplikasi itu pokoknya. Semakin aku nutupin dia dan minjem ke pinjol yang lainnya, semakin aku terjerat yang ini, dan si yang aku tutupin ini tidak selesai. Jadi kalian ngerti kan, kita misalkan ada 5 aplikasi, kita pinjam ke satu ini, kita udah terjerat yang ini, dan yang ini tuh kredit semuanya, ini kredit, kita pinjam ke ini, kita tarik pukul mundur si 4 APK ini, bukannya narik mundur, malah kita yang nambah satu lagi gitu guys. Ngerti kan? Ketika kita narik mundur mereka, itu mereka ada bunganya, dan ketika mereka ada bunganya, kita udah terjerat lagi dengan yang ini yang ada bunganya. Jadi bukan masalah kita yang selesai, malah masalah baru yang terjadi ya. Nah kalau sudah seperti ini kan udah pusing guys. Jadi Januari ini aku harus ngeluarin uang, harus masrahin semuanya, dan bulan Februari ini benar-benar ya Allah cepat selesai gitu, karena ujiannya udah benar-benar di luar batas ya, di batas sabar. Nah selesai masalah ini itu mungkin ada perintilannya, tapi nggak besar ya, cuma puluhan sama ratusan ribu. Itu pun aku yang pakai. Kalau misalkan yang kemarin cuma tinggal HP doang, ya semoga bisa diganti ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pinjol itu minimal satu lah. Kalau misalkan gajiannya cuma 3 juta gitu ya, ukuran 2 juta ya, kalian pinjam yang gak gede-gede aja gitu, yang akhir bulannya mentok gitu, akhir bulan mentok, pinjam online aja lah. Tapi kalau misalkan yang puluhan juta, mungkin kalian juga ke
kebablasan ya, nanti kebablasan ke ininya, ke bunganya, karena kalau sekarang yang sejuta aja bunganya udah hampir 200.000. Mendingan kalian minjem yang 600 ribuan gitu. Nah guys, kalau misalkan kalian terjerat pinjaman online seperti ini, aku bilang tadi, kalau kalian minjem di 4 aplikasi, jangan coba-coba untuk minjem di aplikasi sebelahnya. Karena ketika kalian mukul mundur si aplikasi ini yang kalian kredit, ini ada yang 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 5 bulan, dan kalian minjem ke aplikasi yang ini, kalian minjem misalkan 9 juta. Kalau misalkan minjem 9 juta, kalian cuma mau mukul mundur si 4 aplikasi ini, itu tidak akan selesai. Ya, sekali lagi itu tidak akan selesai, karena ketika kalian berusaha menyelesaikan yang ini, dan yang ini masih ada cicilan kreditnya, dan kalian minjem ke si aplikasi ini, percayalah, kalian hanya akan menimbulkan masalah baru. Ya, jangan pinjam online. Kalau mau pinjam ke teman. Karena kalau pinjam ke online ini, kalian pertama bunganya besar. Kemudian ada biaya ini itu ya guys. Jadi itu ya, itu alhamdulillah sekarang udah selesai semuanya, walaupun gak punya motor, gak punya tabungan segala macam. Kalau misalkan kalian mau tahu misalkan cara aku nyelesainnya, kalian DM aja ya guys, karena mungkin kalau di sini nggak selengkap pas kalian dan aku bicara ya. Jadi segitu aja video-video aku dan cerita aku karena terlilit pinjol. Semoga kalian senang dengannya, semoga kalian juga bisa seperti aku, bisa selesai juga dari pinjol, koperasi dan segala macam. Nah kalau misalkan galbay ini aku nggak pernah galbay, karena aku maunya masalah aku ini selesai baik-baik, karena aku yang minjem, karena semua pakai nama aku walaupun dia yang minjem. Nah, semoga kalian juga bisa seperti aku ya guys, bisa selesai masalahnya. Kalau ada masalah itu selesain sama keluarga, bilang, karena yang cuma bisa bantu kalian cuma ada keluarga kalian dan teman terdekat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video-video aku guys. See you next time, bye bye.